mempermudah jodoh kita, amin. Karena jodoh itu gak tergantung fisik ya. Ada orang fisik keren banget, fisiknya tuh kayak artis Korea gitu, fisiknya tuh kayak anak-anak boyband gitu kan, terus tajir, tapi ternyata belum tentu orang yang fisiknya bagus, uangnya banyak, nikahnya duluan, belum tentu. Karena saya membuktikan, saya berangkat ke Kairo tuh berdua sama teman saya, itu orangnya tuh kayak bule gitu, terus dia uangnya banyak, ternyata saya dulu ada nikah. Kenapa fisik saya gini diapatin? Ternyata menikah itu tidak tergantung fisik, tapi tergantung keberanian. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita pengen merenungkan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, ayat yang sangat-sangat populer, ayat yang kata Nabi SAW, seandainya semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat punya masalah, lalu Allah turunkan satu ayat ini untuk semua masalah mereka, maka ayat ini cukup untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Jadi kalau semua kita punya masalah nih, kan masalah kita macam-macam nih. Ada yang masalahnya pengen lulus kuliah tapi skripsinya masih ditolak. Ada masalahnya pengen kuliah ke luar negeri tapi belum keterima. Ada masalahnya pengen nikah tapi belum ada yang mau. Jadi bukan nggak mau nikah, nggak ada yang mau. Ada yang pengen dapat kerjaan tapi belum ada panggilan gitu kan ya. Semua kita punya masalah, sakit, masalah perasaan, masalah fisik, masalah harta. Baksa darra zulzilu. Seandainya dengan segala macam masalah mereka Allah turunkan cuma satu ayat di dalam Al-Quran, maka ayat ini cukup untuk semua masalah mereka. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Apapun masalahnya, gak ada pengecualian, semua masalah kita. Wa may yattaqillah, kalau kita taat aja sama Allah, kalau kita kembali aja ke dalam track syariat Allah SWT, kalau kita mau aja bergantung kepada Allah, kalau kita mau aja patuh sami'na wa ata'na, apapun masalah kita, Allah kasih makhraja, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kelapangan dari kesempitan yang luar biasa, Allah kasih kemudahan dari kesulitan yang luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Itu janji Allah banget buat orang-orang yang taat. Jadi gak ada cerita taat itu rugi, itu kan. Kalau kita berakadnya dengan Allah, gimana pun kita sulit untuk taat, tetap gak rugi. Karena ketaatan buahnya adalah kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayatnya. Ini kayak judul besarnya. Nah, sekarang kita coba breakdown ayat ini dalam contoh-contoh kisah. Saya tuh suka kalau memahami Al-Quran itu pakai sejarah, sirah, kisah, itu kayaknya lebih terimajinasikan daripada dalam bentuk pointers tafsir. Ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya. Sekarang coba kita breakdown jadi kisah-kisah. Gimana caranya taat itu melahirkan kebaikan, baik secara individu maupun secara masyarakat. Itu taat tuh. Salah satu contohnya adalah kisah
ketika seorang khalifah taat kepada Allah, maka itu akan melahirkan banyak sekali jalan keluar untuk rakyatnya. Kisah Umar bin Khattab. Umar itu orangnya takwa banget, menjaga diri banget. Sampai-sampai kita mungkin pernah dengar juga cerita ketika Umar bin Khattab mencari calon menantu. Ini yang lebih kekitaan, mencari calon menantu. Ini sengaja saya pengen mention calon mertua. Nanti silakan di-share kepada calon mertua gimana cara Umar mencari calon menantu. Walaupun nggak sengaja, tapi pada Allah lagi jalan belusukan, malam-malam tiba-tiba mendengar seorang ibu ngobrol sama putrinya. Dia kan Umar tuh lagi bersandar di dinding rumah seseorang, nggak sengaja lagi istirahat, capek banget. Terus tiba-tiba mendengarin percakapan ibu dan anak. Jadi kalau kita tuh nggak sengaja lagi buka-buka Instagram, lihat di timeline-nya gitu, tiba-tiba ada postingan yang agak-agak lucu nih. Apa postingannya? Seorang ibu ngobrol ke anaknya tentang susu yang mau dijual besok. Jadi kayak visitor gitu ya. Kata si ibu, nah buruan campur tuh susu dengan air supaya kita dapat untung lebih. Kata putrinya, Mak, kan Umar melarang kita untuk curang dalam berdagang. Kalau kita campur susu dengan air, kualitasnya berkurang, itu namanya curang. Dan Khalifah Amirul Mukminin nggak mau kayak gitu. Kata ibunya, tapi kan Umar nggak ada, dia nggak mendengar, dia nggak melihat. Jadi kamu campurkan aja, udah nggak usah banyak bantah, udah posting aja lah, pokoknya. Akhirnya Umar mendengar. Terus kata putrinya, Mak, mungkin Umar bin Khattab tidak mendengar, tidak mengetahui, tapi di mana Allah?